membahas mengenai peluang suatu kejadian dalam matematika. Nah, apa itu peluang? Peluang itu adalah kemungkinan. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan itu ada, misalnya peluang hari ini hujan, peluang kalian mendapat hadiah. Nah, bahkan hal yang kita bisa gunakan itu sebenarnya adalah judi. Judi itu juga menggunakan peluang. Jadi dengan harapan kalau kalian sudah belajar mengenai peluang, kalian tidak akan pernah berjudi karena tidak akan pernah menang sebenarnya kalau di dalam peluang. Nah, apa sih itu peluang? Peluang itu dalam matematika disimbolkan ini peluang suatu kejadian A adalah banyaknya titik sampel untuk kejadian A, atau banyak kejadian A dibagi banyaknya seluruh kejadian, atau kita sebut sebagai banyaknya ruang sampel. Jadi keterangannya kalau P dalam kurung A itu adalah peluang kejadian A, N dalam kurung A itu banyak titik sampel A, NS adalah banyak ruang sampel. Nah, dalam matematika ada beberapa hal yang sudah diketahui secara jelas, baik NS ataupun titik sampelnya, mau ruang sampel atau titik sampel. Misalnya begini, kita akan bicarakan koin. Biasanya koin atau uang logam itu terdiri dari dua, yaitu angka dan gambar. Jadi dua sisi. Jadi di sini angka dan gambar, atau nanti kita sebut angka itu A, gambar itu G. Nah, maka NS-nya atau banyaknya ruang sampel suatu kejadian adalah 2 pangkat K. K itu adalah jumlah koin. Kalau misalnya koinnya 1, maka ruang sampelnya adalah 2 pangkat 1. Koinnya 2, 2 pangkat 2 yaitu 4. Koinnya 3, 2 pangkat 3 yaitu 8, bukan 6 ya. 2 pangkat 3 itu 8. Nah, bagaimana kalau untuk titik sampel atau kejadian di pelemparan 1, 2, 3 koin atau dan seterusnya. Nah, kita menggunakan bantuan segitiga Pascal di sini. Apa yang digambar ini? Jadi begini, ini segitiga Pascal kalau untuk satu koin. Jadi satu koin itu ada dua kemungkinan, yaitu satu kali muncul angka, satu kali muncul gambar. Kalau untuk dua koin ini adalah kejadiannya NS-nya 2 pangkat 2, 4. Nah, sebarannya adalah ini yang maksudnya, karena dia dua koin maka angka-angka kejadiannya sekali, angka gambar kejadiannya kemungkinan adalah 2 kali, gambar-gambar adalah 1 kali. Kemudian ini kalau untuk 3 koin 3 koin itu angka-angka munculnya 1 kali, angka-angka gambar 3 kali, angka gambar-gambar 3 kali, gambar semua adalah 1 kali. Nah, apa ini maksudnya? Nanti di setiap soal yang ditanyakan di ini pasti ada. Saya pelemparan 3 buah koin, berapa peluang munculnya 2 gambar dan 1 angka, 2 gambar 1 angka. Jadi berapa kali dia muncul? 3. Nanti kita membandingkan dengan NS-nya. Bagaimana kalau kalian penasaran, ingin mengurutkan lagi? Jadi gini aja, yang pertama pasti 1 ya, 2 tambah 3 itu adalah 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, terakhirnya juga 1. Ini adalah untuk segitiga Pascal yang 4 koin. Bagaimana kalian ngisi? Yang pertama, ini pasti karena 4 koin maka keempatnya adalah angka. Nah, setelah muncul angka 4, sekarang muncul angkanya adalah 3 kali, satunya adalah gambar. Kemudian muncul lagi angkanya 2 kali, gambarnya juga 2 kali karena dia 4. Di sini muncul angkanya sekali, gambarnya 3 kali, di sini gambar semua. Nah, ini adalah titik sampel ketika dia 4 koin. Kalau 5, 6 dan seterusnya bisa kalian teruskan sendiri di rumah. Jadi ini adalah untuk koin. Selanjutnya kita akan bahas mengenai dadu. Nah, dadu. Jadi ini silakan kalian pahami. Nanti kemudian kita akan buat mengenai dadu. Nah, dadu yang kita gunakan dalam matematika itu ada 6 muka, 6 wajah ya, dadu 6. Jadi nanti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi nanti di sini dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, yang pertama kita bagaimana untuk mencari banyaknya ruang sampel, itu adalah 6 pangkat D. Nah, dengan D itu adalah banyak dadu yang dilempar. Untuk SMP biasanya banyak dadu hanya terbatas sampai 2. Jadi 6 pangkat 2 itu 36. Kalau pelemparannya 2 buah dadu. Kalau pelemparannya 1 buah dadu, maka dia NS-nya adalah 6 saja. Nah, kalau misalnya pelemparan 1 dadu, maka yang harus kalian lihat adalah angka-angka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya di soal yang ditanyakan adalah muncul mata dadu genap, muncul mata dadu ganjil,
Nah, jadi kalian harus memahami mata dadu genap ya berarti 2, 4, 6, ada 3. Mata dadu ganjil itu adalah 1, 3, dan 5. Misalnya seperti itu di soal. Nah, bagaimana kalau untuk menyatakan titik sampel untuk 2 buah dadu? Jadi maksudnya di sini adalah titik sampel 2 buah dadu. Nah, saya punya cara yang sedikit lumayan lebih cepat daripada kita harus mencari satu-satu. Jadi kalau misalnya jumlah untuk 2 dadu itu berjumlah K. Nah, misalnya ini jumlah K dengan kalau K-nya kurang dari atau sama dengan 7, itu adalah 7 dikurang 1 kejadian. Maksudnya nanti saya akan jelaskan. Kalau K-nya lebih dari 7, di sini adalah 13 dikurang 7 kejadian. Nah, sekarang perhatikan. Ada beberapa soal tentang peluang yang menyebutkan bahwa misalnya tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 10 misalnya pada pelemparan 2 buah dadu. Sedangkan yang berjumlah 10 itu ada berapa buah dadu? Kan 2 buah dadu nih. Kalau yang jumlah 10 itu ada berapa kemungkinan, yaitu 3 ditambah 7 nggak bisa ya karena nggak ada. Jadi 4 ditambah 6, 6 ditambah 4, 5 ditambah 5. Nah, apakah kalian harus nyari seperti ini terus? Nah, untuk mengingat-ingat ini bolehlah kalian nyari, atau kalian bisa mengingat ini. Kan kita yang tadi tanyakan jumlahnya 10. Jumlahnya berarti kan lebih dari 7. Jadi kalian bisa pakai rumus ini 13 dikurang K ini ya, bukan 13 kurang 7, 13. Ini 7 dikurang K, ini 13 dikurang K. Oh, 7. K min 1 kejadian ini, maaf. K dikurang 1 kejadian, 13 dikurang K kejadian. Nah, maka ini. Jadi misalnya kalau tadi 10, 13 kurang 10 adalah 3 kejadian. Misalnya ada soal lagi, tentukan jumlah mata dadu ketika dijumlahkan ada 5. Nah, berapa jumlah 2 mata dadu ketika jumlahkan 5? Yaitu 1, 4, 4, 1, 2, 3, dan 3, 2. Nah, jadi ada 4 kejadian. Apakah kita harus ingat-ingat itu juga? Pakaiin juga bisa. Kalau jumlahnya tadi adalah 5, maka masuk kelompok ini karena jumlahnya kurang dari atau sama dengan 7. Jadi tadi 5 kan, 5 dikurang 1 kejadian, yaitu 4 kejadian. Nah, jadi bisa menghitung seperti itu. Atau misalnya kalian bisa menggunakan tabel yang seperti ini. Nah, mungkin di buku-buku kalian nanti akan ada, misalnya di sini dadu 1, dadu 2, kan mata dadunya ada 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Di sini ada 1, ada 2 dan 6 sampai 6 ya. Nanti dan seterusnya kalian bisa meneruskan lagi di rumah. Dadu pertama, dadu kedua, maka di sini pasangannya adalah 1, 1. Kalau jumlahkan kan 2. Nah, di sini nanti 1 ketemu 2. Di sini 1 ketemu 3 dan seterusnya. Kalian bisa meneruskan sendiri. Jadi itu, ini akan memudahkan ketika soal-soal yang ditanyakan adalah jumlah mata dadu. Nah, jadi ini untuk dadu ada yang di 1 kali pelemparan, ada 2 kali pelemparan pada saat ini. Jadi kalian harus bisa menentukan NS-nya atau ruang sampel, kemudian banyaknya titik sampel itu dari soal yang diminta. Nah, jadi ini untuk dadu. Kejadian berikutnya yang dalam matematika sering dibahas itu adalah, ini cukup nanti diteruskan di rumah, itu adalah kartu bridge atau biasa kita sebut sebagai kartu remi. Kartu bridge itu terdiri dari 4 bentuk ya. Di sini tidak ada spidol warna. Kartu bridge itu kenapa dia yang diketahui di sini adalah NS-nya yaitu 52. Nah, NS 52 itu dari mana? Kartu bridge itu terdiri dari ada 4 gambar ya yang berbeda. Yang pertama biasa disebut wajik berwarna merah, kemudian ada hati juga berwarna merah, kemudian ada keriting seperti ini. Nah, ini warna hitam, kita bedakan warna hitam. Kemudian ada yang daun waru ya, apa ya, daun waru kita sebut yang begini bentuknya, wajib ya. Nah, anggap aja beginilah ya. Nah, kenapa 52? Karena di setiap masing-masing kartu ada angka bertuliskan angka 1 sampai 10. Jadi nanti di sini semuanya punya angka 1, 2, 2 sampai 10. Kita anggap aja 10 ya.
sampai 10. Nah, ada keistimewaannya untuk setiap angka 1 ini disebut sebagai kartu as. Nah, kemudian setelah ini ada queen, ada jack, dan ada king. Masing-masing itu gini, queen, jack, dan king, queen, jack, dan king. Nah, jadi secara masing-masing kartu di sini ada 13 kartu, 10 bernomor dan 3 tidak. Di sini juga 13. Jadi semuanya adalah 52. Bagaimana nanti tampilan di soal? Biasanya akan ditanyakan begini. Misalnya tentukan peluang muncul kartu as berwarna merah. Jadi kalian harus lihat kartu as itu adalah 1. Yang berwarna merah ada berapa di antara kartu-kartu ini? Yaitu 1 dan 2, ada 2. Jadi seperti itu. Misalnya angka ganjil, kartu bernomor ganjil, ya berarti di sini ada 1, ada 3, 5, 7, 9, masing-masing kartu begitu. Jadi itu nanti di soal akan jadi seperti itu. Nah, nanti tetap saja yang harus kalian perhatikan adalah NA dibagi NS-nya. Banyaknya titik sampel suatu kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Nah, bagaimana kalau ini yang 1, 2, dan 3 yang tadi kita bahas, yaitu tentang koin, kemudian dadu, kemudian kartu bridge, biasanya memang digunakan dalam matematika yang pasti ada nilainya yang seperti ini. Bagaimana kalau kejadian-kejadian tertentu dalam matematika yang tidak ada? Misalnya kita akan bahas setelah ini. Nah, misalnya kita kejadian sehari-hari misalnya. Kita misalnya kejadian sehari-hari itu seperti contoh misalnya ini kejadian sehari-hari. Misalnya kita buat contoh, jika dalam suatu kantong terdapat misalnya 4 bola putih, 6 bola biru, dan 5 bola kuning, misalnya kita sebut sebagai begitu. Kemudian di soal biasanya kalian akan dihadapkan begini, jika 1 bola diambil secara acak, misalnya tentukan peluang. Nah, misalnya ada peluang terambil. Kita ada berapa kejadian ya, misalnya bagaimana kalau di sini bola putih, kemudian di sini ada bola biru, kemudian di sini bola selain biru, misalnya begini. Nah, di soal ini yang harus kalian tentukan yang pertama adalah NS. NS itu adalah keseluruhan kejadian. Nah, untuk menentukan peluang-peluang di sini, NS itu adalah semuanya. Jadi nanti di sini ada 4 bola putih, 6 bola biru, 5 bola kuning. Jadi berapa semua ininya. Jadi yang harus kalian lakukan pada saat menjawab itu NS-nya adalah keseluruhan 6 ditambah 4 ditambah 5. Jadi NS-nya adalah 15. Jadi nanti di sini untuk jawab A, B, dan C, bawahnya pasti 15 karena peluang itu dibagi pembagian dari NA dibagi NS atau banyak sampel A suatu kejadian dibagi NS saja banyaknya ruang sampel. Ruang sampel itu adalah keseluruhan kejadian. Jadi nanti di sini NS-nya sama semua. Jadi kalau menentukan bola putih, kita lihat bola putihnya di sini ada berapa? Bola putihnya ternyata adalah 4. Nah, maka kalian bisa nulis peluangnya adalah 4 dibagi 15 dan itu sudah selesai jawabannya itu. Kalau bola biru di sini birunya adalah 6 per 15, atau kita sederhanakan ini bisa dibagi 3, 2 per 5, misalnya seperti ini. Kalau bola selain biru, berarti bola selain biru itu ada bola kuning dan bola putih. Jadi kalian harus jumlahkan bola 4 untuk bola putih, 5 untuk bola kuning, 9 per 15, atau kalian sederhanakan juga dibagi 3 bisa 3 per. Jadi seperti itu konsep tentang peluang suatu kejadian. Jadi nanti apabila ada pertanyaan silahkan diajukan di grup. Kemudian ini adalah contoh soal, kalian bisa lihat di LKS yang kalian punya. Kalau misalnya kurang jelas silahkan komen, kemudian bisa kalian tanyakan di grup atau
chat secara langsung di WhatsApp yang namanya tertera. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Itu adalah singkat tentang peluang suatu kejadian. Oke, tetap belajar di rumah, mudah-mudahan jelas ya. Oke, terima kasih.